Mbak Diana Ansumi. Di mana kamera saya? Kamera kamu di tengah, kamera aku di pinggir, kameranya Fuyan di bawah. Oke. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membahas sedikit tentang kita ya. Tentang kehidupan tentang kehidupan kita di sini itu Kak Popola itu kan iklan sedikit kan, laki-laki suruh pergi saja. Kita kan semuanya kaum wanita di sini. Ayo bahas apa? Kita hari ini membahas tentang ini liburan kita di Hong Kong. Liburan. Apa kegiatan para TKW, pekerja migran Indonesia di Hong Kong? Nah, Mbak Diana Ansumi ini kan terkenal di kalangan kita oh, terkenal gayane cok ngono lho, padahal yo apa-apa. Punya banyak sekali usaha di sini ya Mbak yo. Misalnya di Indonesia. Enggak, yang dulu itu loh, yang kemarin awal-awalnya kan di sini kamu membuat usahanya itu. Yang apa ya? Apa? Kue kering itu loh Mbak. Oh, kue kering. Oh, dia ada kan kue keringnya. Iya. Kue keringnya sekarang ya produksi Indonesia. Oh, nah ini adalah kuenya Mbak Diana Ansumi ya teman-teman, seperti ini. Iki namanya Kacang telur. Kalau bahasa Inggrisnya peanut cottage mana caranya? Apa dasar? Saya mau mencoba dulu satu. Aku ya ora apa-apa lah kok. Aku ngerti tapi aku dulu jangan langsung ya. Masuk, suaranya kerungu? Nah, Enak ora? rasanya ya. itu jujur enak. Enggak anggok gitu loh menurutku ya. Gak lebih. Oh, gua anggoknya apa ya Mbak? Angkot itu apa sih? Enak. Oh, enggak enak. Nah, Ini kalau makan ini tuh pengennya makan terus. Nggak menurutku. ketagihan. Mau bikin ketagihan. Nah, yang mau saya tanyakan itu awal mulanya sampean kok iso gawe iki lho Mbak, iki piye? Kalau ini produksi kacang ini memang produksi keluarga di Surabaya dan ini udah bertahun-tahun. Kan dulu kan seringnya itu pesanan itu di teman-teman nih kantor Mbakku di rumah sakit sana, terus akhirnya kayak gedok tular gitu loh, terus aku coba promosiin, ternyata disambut baik Oke. sama teman-teman. Teman-teman di sini ya. Iya, teman-teman Jadi di sini. usaha ini Industri. berlangsung sampai sekarang ya Mbak ya. Kalau dari Surabaya sih usahanya udah lama, cuma aku ini udah megang 1 tahun lebih. Jadi di Indonesia ini maksudnya masalahku itu di Indonesia masih produksi dan di order. By order. Kalau ada pesanan kita baru bikin. Kita nggak mau kayak bikin stok yang kayak di toko gitu. Nanti kan khawatirnya juga selain kualitas, mungkin kan kalau kacang digoreng itu kalau harus disimpan dalam waktu lama kan harus menggunakan bahan pengawet. Oh ya, jadi ini tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, iya. Oke. Terus ini selanjutnya ada nastar. Ini iklan sih ceritanya. Hah? Iklan. Iya, sekarang nggak apa-apa, silakan. Ini adalah Kan bebas. Mbak Diana Ansumi ini saya itu mau memberikan contoh kepada teman-teman bahwa kita itu selain sebagai TKW ya, kita itu di sini itu masih bisa mengisi hari-hari kita dengan keterampilan yang lain yang sekiranya itu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Nah ini Mbak, tolong dijelaskan nastar ini awal mulanya juga gimana, karena dulu itu saya itu lihatnya sampai itu produksi yang Hong Kong. Betul, produksinya itu di sini. Sebenarnya dulu kan aku memang suka bikin kue, aslinya juga kadang ngajar teman-teman. Terus aku suka kalau aku kayak memberi ilmu ke teman-teman itu ya aku bikin gratis, kayak bikin kue apa ya, ayolah belajar bersama gitu. Jadi nggak ada resep rahasia. Jadi resep ini ya sama yang bikin aku di sini gitu. Cuma kan ini diproduksi di Indonesia. Jadi mungkin kalau butternya aku dulu pakai butter Jepang, sekarang ya pakai butter yang di Indonesia gitu. Tapi rasanya hampir sama. Oke, sebagai informasi, kalau kalian mau melihat resep-resepnya, kalian bisa lihat di YouTube-nya Mbak Diana Ansumi ya. Diana Ansumi. Tapi ini belum tak edit resepnya 2 tahun yang lalu. Nggak sempat ngedit aku. Oke. Bisa minta lewat WhatsApp juga bisa. Oke. Nomor WhatsApp-nya? Nomor WhatsApp-nya berapa? Nomor WhatsApp-nya nanti saya tampilkan di sini. Tampilkan di bawah sini. Di bawah sini ya, bukan di bawah sana loh, bukan di atas sana. Oke, dan saya itu juga melihat loh Mbak Diana, yang itu kamu kan juga, nah ini kan salah satu karyamu kelihatannya ya. Iya. Tolong dijelaskan juga. Apa desain? Oh, kalau desain ini biasanya, kalau ini kan dulu desainnya Sandro, aku tinggal ngelanjutin aja sih. Maksudnya jadi teman-teman yang ingin mengekspresikan diri
mungkin lagi jengkel sama suami, mungkin jengkel sama majikan, bikin aja kaos tulisannya aku mangkel karo kue mas. Nah kalau dalam bahasa kantonis mungkin mungkin mangkelnya dalam bentuk bahasa tulisan kantonis atau bahasa Inggris itu, jadinya kita mengekspresikan diri daripada kita marah, kenapa kita tidak kita kreasikan lewat kaos dan kita pakai aja. Dan saya juga melihat kalau pesanan dari desainnya Mbak Diana itu banyak sekali loh yo. Lumayan sih, ada orang Hongkong sama orang Filipina juga teman-teman. Jadi ini juga masih terus terus sampai sekarang ya. Iya. Awakmu dadi nganu kreatore selanjutnya kan ono. Mas aku mangkel pajatamu kurang ngono bisa. Oh anjing, Karena kan ini kreativitas itu bebas ya, kita mau kasih kreativitas dalam bentuk apapun kan. Mungkin kadang kita punya kesibukan itu mau senang masak, kalau kamu mungkin suka lembur bekerja atau suka kreativitas video editing ya nggak apa-apa. Pokoknya kita memanfaatkan waktu yang ada aja sih. Jadi Mbak Diana itu promosiinnya gimana ini? Promosiinnya aku biasanya bikin video pendek Terus tak lempar deh sosial media. Tapi kecuali TikTok ini sama anakku suruh bikin TikTok juga, tapi aku belum paham karena di Hongkong kan nggak ada. Jadi tak lempar videonya sedikit, terus tak bikin slide yang sekiranya menarik untuk pesanan. Hubungin ini gitu. Biasanya desain suka-suka sesuai isi hati dan pikiran, termasuk isi kantong juga. Kan untuk menarik kita harus tahu teknik-teknik promosi itu gimana. Soalnya kan dulu aku mantan sales. Aku dari SD kan jualan makanan. Terus lulus SMA aku jadi salesnya di PT Ceres, jadi semua kayak perusahaan PT Koni, mereka juga berarti mungkin itu juga basic dasar juga. Jadinya suka promosi, terus promosi jualannya temen. Kan seneng kan cowoknya dodolannya payu kan seneng kan. Nah terus ada satu lagi. Apa? Karena Mbak Diana Anzumi ini adalah seorang BMI yang multi talenta. Jadi saya itu saya mau mengulik tuntas tentang kehidupannya dia. Nah satu lagi yang itu. Apa? Desain video editing Mbak. Video editing. Nah ini itu adalah juga salah satu keahliannya Mbak Diana Anzumi. Dia itu sangat jago untuk video editing teman-teman. Sebenarnya kalau jago sih enggak sih, cuma mungkin temennya udah luas ya, jadinya dari situ sih. Jadi itu kalau misalkan temen itu gimana sih Mbak? Belajarnya? Awal mulanya sampean kok bisa menjadi orang yang membuka jasa video editing itu gimana caranya? Kalau aku dulu sih sebenarnya tahun 2018 itu sih pengaruh Sandro, kan aku masuk komunitas kan 2019, cuma aktifnya kan mulai tahun 2020. Nah di situ itu aku kadang diminain tolong teman, suruh shooting, suruh apa itu, tapi dia dapat juara 1 di KJRI. Ya situ kan dia kan, meskipun aku di balik layarnya, terus aku suka masak, terus tak bikin video itu. Aku tuh pinginnya videonya yang kayak gini gitu. Aku kadang kan lihat food videografinya orang di video YouTube, akhirnya aku pingin gitu, punya keinginan bagaimana sih cara editnya baik. Akhirnya aku ulik-ulik sendiri menggunakan HP sambil lihat referensi video tutorial itu. Akhirnya setiap ada waktu itu aku ngedit. Kayak lagi istirahat 5 menit ya aku ngedit, lagi kamar mandi ya ngedit gitu. Jadi itu intinya itu terasah dengan sendirinya, dan ilmunya itu cukup ya Mbak lek ngarani otodidak ya. Iya, otodidak yang digeluti secara terus menerus sampai menghasilkan penghasilan ya, lumayan besar ya Mbak ya. Ya lumayan sih, maksudnya sekelas kita gitu. Apa sih kita kelasnya kan gitu. Kalau orang mandang kita kan gitu, tapi jangan memandang itu sebagai hal yang rendah, meskipun pekerjaan kita adalah di bidang asisten rumah tangga atau biasanya kan orang nyebutnya kita kasar kan TKW gitu, nggak masalah sih. Yang penting kita tuh punya capability tuh apa, kayak punya sesuatu yang bisanya kita, kemampuannya di apa gitu. Ojo minder lah. Dan Mbak Diana Anzumi ini selalu memanfaatkan waktunya itu buat mencari ilmu baru teman-teman. Misalkan pengalaman ya. Jadi misalkan dia itu pengen yang ini gitu, dia itu bener-bener tekun, jadi semuanya itu bisa terwujud gitu loh. Yang saya maksud, bener kan Mbak? Iya. Dan sampai sekarang pun masih belajar, maksudnya nanti aku aplikasi ini ternyata masih kurang, aku akan beli aplikasi, dan aku tuh membeli aplikasi yang berbayar. Nggak peduli lihat harganya, soalnya aku mau
kayak mengupgrade kemampuan, berarti meningkatkan kemampuan Hasil. diri juga hasil gitu. Oh, jadi buat info teman-teman, ini Mbak Diana Ansumi sekarang kalau mau edit video itu pakai aplikasi apa ya? KineMaster, InShot, Itu semuanya berbayar. yang 2 berbayar, yang lainnya gratis. Oke, jadi sebagai info ya teman-teman, kalian itu bisa mengedit video. Yang KineMaster itu ada yang berbayar dan ada yang tidak. Dan Ya. untuk saat ini, kalau Mbak Diana Ansumi pakai yang berbayar, saya pakai yang tidak berbayar, jadi berbayar. gratis. Iya. Jadi kalian kalau mau tutorial cara memakai KineMaster gimana, itu kalian bisa cek di YouTube, itu banyak sekali. Tinggal ketik aja itu KineMaster, cara kerjanya gimana, itu Iya betul. semua di sana itu sudah tertera dengan jelas sekali. Dan kalau kalian nggak jelas, nanti bisa tanya ke Bu Diana Ansumi. Iya bisa. Kadang soalnya kan komunitas juga, aku kan masih di komunitas. Jadi ini kadang kita diundang di sebuah center gereja. Mungkin kapan itu metode center, kadang ada panggilan private, ngajar private video ya kita datang gitu. Oke. Jadi itu datang ke sana itu gimana, Mbak? Kalau datang di center-center. Ini kalau datang di center sih mereka yang belajar akan bayar ke center dan center akan memberikan fee ke kita. Itu nggak tahu fee-nya itu berupa voucher atau berupa uang cash, kita kan nggak ngerti. Center yang memberikan sesuatu value kita gitu. Jadi jadinya, intinya tenaga kita itu tetap iya, dihargai ya, Mbak, ya? meskipun Ilmu kita tetap dihargai ya. padahal niatnya aku di komunitas sama santri itu kan ayolah belajar lesehan aja lah, kita di bawah jembatan, di bawah gedung mana, di taman, yang penting kan teman-teman bisa belajar bersama gitu. Akhirnya makin kesini dilihat orang, terus ada orang Hongkong juga mempergunakan tenaga kita. Mereka tidak melihat kita itu sebagai helper, sebagai domestic helper atau sebagai pembantu atau yang kasarannya babu. Tapi mereka melihat kita itu kemampuan kita. Nah, soalnya aku kan pernah ngobrol, ternyata your capability in your video editing, you wanna to help me apa gitu. Akhirnya aku membantu gitu. Dia videonya minta seperti apa, akhirnya tak bantu, akhirnya yang sesuai, dan itu memang juga dihargai sama orang sini. Oke.